Daniel, tolong kasih kata-kata dong buat teman-teman yang lagi bekerja. Yang lagi bekerja, apapun pekerjaan kita, jangan pernah malu, tetap jalani, nikmati, dan syukuri. Dan ingat, sukses itu nggak perlu berdasi, cukup bekerja keras dan jangan pernah mengenal yang namanya gengsi. Keren. Assalamualaikum kawan Aswara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Handopo. Senang banget hari ini saya lagi-lagi ketemu dengan orang yang biasanya hanya saya lihat di sosial media itu di Reels, karena saya nggak pakai TikTok ya. Kadang-kadang suka ada di Reels kan. Nah, ini kita kedatangan teman kita, kawan kita, Daniel. Apa namanya? Daniel Saputra. Daniel Saputra. Kamu kan sering banget tuh ngasih kata-kata motivasi, bukan sih kayak gitu? Iya, motivasi sih bisa dibilang. Itu dari mana sih awalnya kamu senang bikin kata-kata seperti itu? Ya, awalnya cuman coba-coba sih awalnya Coba-coba, sih gitu. ha. Iseng-iseng bikin kata-kata. Tiba-tiba meledak di TikTok. Awal sih di Instagram. Sempat bikin komedi. Komedi tapi ada kata-kata kasar gitu di akhir. Gitu. Tapi itu followers kan naik, cuman kegiatan dong rame. Akhirnya dirubah lagi konsepnya ke konten motor. Yeah. Ya itu gitu-gitu doang, nggak ada perkembangan. Akhirnya mutusin main TikTok, nyoba-nyoba bikin kata-kata. Rame itu langsung. Tapi kata-kata sekarang lebih kepada, tadi kan kalau yang tadi disampaikan kan yang pertama ujung-ujung ada kata-kata kotor. Iya. Terus berhubungan dengan motor. Iya. Sekarang ini kan kalau yang saya lihat lebih kepada motivasi hidup ya. Berarti segmennya lebih banyak orang tertarik dengan motivasi ya? Iya, jelas. Kalau kayak pecintaan gitu? Saya juga pecintaan juga sih. Dicampur aja biar nggak terlalu motivasi banget. Itu tuh pengalaman sendiri atau ada inspirasi dari mana tuh, Dan? Dari inspirasi sih, kayak dari teman-teman suka curhat. Terus? Kampung, gitu-gitu aja. Nggak dari pengalaman juga. Nggak dari pengalaman. Itu buatnya butuh berapa lama, Dan, kalau misalnya? Sebentar sih kalau, makanya saya tuh suka tidur pagi. Kadang kalau malam tuh keluar jalan. Oh gitu. Iya. Jadi inspirasinya ada aja ntar inspirasi masuk. Jalan malam keluar gitu, lihat-lihat situasi. Tapi kalau juga kadang dikonsepin dulu kayak bikin kata-kata nih buat jomblo, buat apa. Jadi gampang gitu mau bikinnya. Jadi ada tujuannya dulu buat apa kata-katanya. Tapi itu kan biasa kan suka pakai apa tadi? Pakai rima ya, yang misalnya an. Itu di konsep, benar-benar di konsep ya, nggak bisa nggak nyambung. Berarti kayak pantun. Tapi di Jakarta ini banyak nggak sih yang kayak kamu tuh buat seperti itu, kontennya tentang banyak sih sebenarnya sekarang mah. Kalian ada nggak sih kumpul-kumpul gitu sharing? Belum ya. Paling sekedar di sosial media doang. Media doang. Udah ada belum sih yang kan aku tuh suka lihat tuh kadang-kadang kalau di truk kan ada tuh kan dia. Nah, tulisan gitu. Aku kan juga beberapa bulan terakhir nih senang bikin quote ya. Goals aku tuh ya, pengennya quote aku tuh majang di truk. Kan keren kan. Bener. Jadi aku pengen banget tuh misalnya nanti mungkin bisa lihat di Instagramnya namanya quote jahat. Ya. Aku seminggu 2-3 kali bikin quote. Pengen banget kalau quotes itu muncul di truk gitu. Iya, asik sih. Iya, benar-benar. Keren kan sih, keren kan ya. Jadi semenjak bikin kata-kata ini udah kemana aja tuh di undang-undang? Alhamdulillah sih kemana-mana. Terakhir aku lihat sama Raffi Ahmad ya. Iya, ada acara podcast. Podcast itu di podcastnya dia. Iya. Kalau TV? TV belum, tapi ada niatan sih nanti ke acara. TV belum. Tapi lebih banyak ke podcast aja. Iya, benar. Siapa? Raffi Ahmad? Mak Vera, Anang Hermansyah. Mak Vera tuh. Mak Vera kan manajer aku. Manajer sekarang juga. Mak Vera. Iya. Almarhum Olga. Iya betul. Sekarang manajer Daniel. Keren. Iya. Nah, itu gimana dia yang menghubungi kamu atau? Iya, awalnya dari Instagram. Dia nge-like-in semua video Daniel. Terus di komen. Terus nge-DM tiba-tiba. Dia nawarin. Enggak, kayak Daniel tinggal di mana? Kejawab kayak akhirnya ngajakin ketemu hari itu juga malamnya. Terus dia ngomong-ngomong, akhirnya deal ya nawarin manajemen. Gimana sih kehidupan kamu yang dulunya sebelumnya belum kenal mereka, sekarang kenal mereka tuh apa sih yang kamu rasakan gitu setelah kenal sama mereka? Kenal sama Anang gitu-gitu. Ya kayak Anang, Raffi gitu. Biasa sih kalau di sosial media jarang sapa-sapaan juga. Mungkin kalau kita nge-DM dijawab. Dia masih ingat. Baru siapa lagi? Anang, Raffi. Terus banyak sih podcast lain. Kamu punya ini enggak sih kayak goals-nya pengen podcastnya siapa? Deddy Komputer. Iya, itu sih tujuan. Sudah dibaca. Sudah dibaca. Emang itu sih yang gede banget itu. Pasti Deddy Komputer. Pokoknya kalau udah masuk ke Deddy Komputer udah senasional udah. Gampang. Bakal Deddy Komputer, Denny Sumargo. Tapi hati-hati kamu sama Denny Sumargo. Kenapa tuh? Biasanya abis konten sama dia banyak meninggal.
Oh iya. Bener nggak sih? Bener nggak sih siapa coba? Dorce. Iya. Dorce. Lalu Ana. Siapa lagi? Ada lagi kemarin. Ada beberapa yang meninggal. Itu Vanessa juga almarhum. Vanessa sama itu kelar juga sama dia. Habis dari situ. Iya. Tapi ya namanya aja lah mah nggak ada yang tahu sih. Iya benar. Tapi goals kamu berarti ke Didi sama Denny Sumargo ya? Kamu nyangka nggak sih bakal sampai sejauh ini dengan konten? Dulu mah nggak ada niatan kesini. Dulu pengennya jadi pemain bola udah. Kamu asli mana nih? Papa orang Nigeria. Mama orang Jawa. Oh, saya pikir kamu Papua atau Ambon gitu, enggak ya? Enggak. Banyak sih yang ngira gitu. Jadi ya kalau dibilang manggil Ambon ya udah. Diam aja ya. Diam aja, nggak perlu juga dibahas sih. Nggak defense ya? Iya. Nggak defense. Tapi Papa udah masih ada hubungan nggak sih dengan di sana di Nigeria? Enggak, Bapak udah meninggal juga. Udah meninggal dulu juga. Jadi udah lost kontak juga sama keluarga Papa. Nggak tahu, nggak ada saudara apa segala macam gitu enggak. Kalau saudara Mama ada. Saudara Papa ini teman-temannya Papa doang sih. Sesama Nigeria. Ada perkumpul nggak sih sesama Nigeria? Kalau sekarang udah enggak sih. Kalau dulu sering tuh. Bisa bahasa Nigeria? Enggak. Bahasa Inggris sih bisa ya. Papa kan bahasa Inggris. Bukan bahasa. Ada bahasa bakunya. Ada enggak bisa. Ada ya? Susah ya. Aku sih punya feeling ya setelah beberapa kali lihat kamu tuh kayaknya hanya menunggu waktu lah. Cepat atau lambat kamu akan kesana gitu. Benar. Ada persiapan nggak sih kamu? Ada. Siapan. Ada juga sama Triswaka. Dia mau ngadain film, mau bikin film juga. Sama kamu? Dia kayak cerita hidup dia sih. Fungsi kamu sebagai apa di sana? Teman sih kayak tadi temannya. Oh teman gitu ya. Oh, udah bikin konten? Udah. Sama Nabila juga. Ini sama kan mereka dari bawah juga kan si Triswaka? Iya. Dia awalnya ngeprank gitu. Ngeprank ya? Ngeprank dia awalnya. Belum. Ada kepikiran bikin konten YouTube? Pengen sih. Ada kepikiran. Lagi bikin konsepnya juga. Iya. Kalau YouTube kan benar-benar harus dikonsep banget. Nah ya benar sih. Kalau kan TikTok ya 30 detik. 30 detik. Beda. Kenapa tadi kamu kan bilang dari Instagram lari ke TikTok? Apa bedanya? Kalau Instagram tuh kalau kita belum dikenal banget susah juga naiknya. Jadi kalau TikTok kan langsung isi dah kalau buat naik. Kayak yang meledak cepet followers naik. Oh gitu ya. Jadi kalau TikTok udah dikenal kan Instagram pada mampir. Sekarang sebenarnya Instagram itu juga akun baru, akun lama kan sempat kena hack. Oh gitu ya. Udah 60.000 kemarin. Sekarang 42. Endorse sudah banyak. Alhamdulillah banyak. Ada aja. Kalau endorse melalui manajemen. Proses cepat ya dari kamu DM sama Mak Vera. Cepet. Kalau kamu bikin konten itu di TikTok tiap hari? Enggak. Tiap hari pasti. Tiap hari aja. Upload. Tiap hari satu. Wajib itu ya? Wajib. Jadi udah kayak terkonsep ya kalau di TikTok ya. Udah berapa sekarang pengikut di TikTok? 1,5 juta. Udah gede. Lumayan dah. Berarti lebih cepat di TikTok daripada kalau TikTok sekali FYP satu video tembus 3 juta view dah, itu udah followers langsung naik 100 ribuan. Berarti sudah apa ya? Monetis ya di TikTok? Enggak, kalau TikTok nggak ngebayar sama sekali. Loh, TikTok, Instagram tuh nggak ngebayar. Jadi endorse doang. Aku punya temen, dia tuh katanya dapat dari TikTok loh. Itu paling dari live. Dari live, sorry. Kalau streaming dapat ya, orang dikasih gift dia. Kalau kamu nggak kesana ya? Jarang live sih. Paling kalau live TikTok rame ya cewek, kalau live rame tuh pasti rame. Kalau kita mah biasa. Susah ya? Iya, susah. Berat ya. Kayak orang ngapain lah nge-live-nya pasti rame tuh. Orang gabut. Jadi sekarang kegiatan apa aja nih selain bikin konten? Konten sih siapa sehari-harinya? Konten aja udah. Ada tim nggak sih untuk bikin konsep-konsepnya? Enggak, paling cuma satu doang teman tuh dia. Oh itu. Yang kamerain. Oh dia bagian kamera. Bagian kamera. Nanya tuh. Oh dia nanya. Yeah. Daniel bikin kata dong. Oh dia. Berarti dimanapun kamu misal lagi nongkrong segala macam dia lempar omong. Dia. Dari awal dia? Dia. Kalau kayak gitu hasil bagi nggak? Dapat nggak? Dia bagi. Dapat deh. Tapi dulu sempat juga sih sebelum dia ada lagi teman. Nah, terus satu lagi. Cuman nggak kalau dia itu kayak labil lah. Nggak istiqomah ya? Iya. Tapi nyesel nggak sih sekarang setelah kamu udah lumayan terkenal begini, cukup terkenal? Siapa yang dianya? Nah, temen kamu yang tapi tetap main tetap. Cuman nggak masuk konten gitu lagi. Nah, kenapa dia nyesel nggak sih? Ya kagak lah. Enggak ya. Ya belum mungkin ya. Ya mungkin itu kan nggak masuk di kamera juga. Ya tapi kan ya kalau misalnya tim kan misalnya. Iya sih, kemana-mana diajak. Kemana-mana aja kan. Iya sering tuh dia. Besar, kan, oh iri banget itu dia. Kamu udah pernah sampai keluar kota belum sih? Bandung pernah. Bandung. Di acara apa tuh? Acara juga. Acara kayak travel gitu. Yang ngundang buat buat ngeramein acara dia lah. Nah itu pernah nggak sih yang on the spot gitu nggak sempet mikirin konsepnya terus kamu ditanya Daniel bikin sering banget itu gimana tuh? Tapi ya paling udah kasih kata-katanya buat yang udah pernah bikin. Ngulang lagi ya? Iya diulang lagi ya. Oke. Karena kan emang bener-bener harus nyambung. Iya. Akhirnya. Nah itu dia kan yang susah itu adalah rimanya itu. Kalau kita ngomong dong mah gampang sih sebenarnya. Cuman kalau nyambungin itu. Kamu ada belajar nggak sih sama siapa gitu atau baca-baca? Nggak ada belajar. Kalau baca suka sih kata. Suka. Baca-baca. Baca-baca apa tuh?
kayak quotes gitu. Kan itu kan hampir sama kayak pantun. Kamu suka nonton pantun gak sih kalau orang-orang Betawi? Kalau aku sih seneng. Iya. Jadi kayak siapa almarhum Sapri, iya. Nah Sapri kan dia itu kan jago bikin pantun kan. Nonton kan, suka nonton kalau komedi. Dia kan on the spot dia. Gini. Ada aja pasti. Nah, ada aja. Kalau pantun lebih gampang soalnya kan. Lebih gampang pantun. Apa? Lebih gampang pantun. Iya kan, dia kan cuman paling 4 bait. Kalau ini panjang ya? Iya, ini kan agak panjang. Kayak kisah itu baru ending akhir. Iya. Orang tua gimana responnya setelah kayak gini? Kalau awal-awal orang tua sebenarnya nggak ngerespon, kayak lu ngapain sih keluar siang-siang panas-panasan? Nah, dapat untung juga kagak. Gitu. Awalnya begitu. Iya. Sekarang ya support, alhamdulillah. Lihat anaknya udah. Oh, kamu bilang ngasih hari. Sebenarnya mama nggak tahu. Mama kan jarang aktif di TikTok apa. Ya kamu kasih tahu nggak sih, misalnya kayak kamu abis podcast sama anak. Dan lu nggak pernah kasih tahu, tapi ada aja orang yang kasih tahu mama. Jadi kamu pulang nggak kasih tahu? Nggak. Kali tadi ada orang ngomong nih, anak lu di sini nih. Terus gimana nih? Udah, seneng aja dia. Seneng deh. Responnya seneng sih. Dia nggak pernah ngasih unjuk kayak, tadi bikin TikTok nih, alhamdulillah followersnya udah rame, nggak pernah ngasih unjuk sih. Tapi orang-orang ada aja sih ngasih tahu mama. Tiba-tiba udah gede aja ya. Iya. Atau ada yang dia lagi nongkrong mama sama teman-temannya. Daniel nelpon, profil itu ada yang kenalin. Nah, itu anak lu. Iya. Lah, ini gua lagi bikin status dia nih. Status gua lagi dia. Terus udah, seneng aja. Akhirnya tuh orang diajak ke rumah sama mama. Sampai bawain makanan banyak banget pernah tuh. Mama apa kegiatan? Mama sehari aja ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga ya. Kamu setelah berapa orang? Saudara Daniel anak pertama. Ada 2. Tapi dari SMA sudah bisa bikin kata-kata? Dulu nggak ke konsep sama sekali. Dulu tuh pengennya main bola. Udah. Dulu tuh ini sebenarnya SMA itu pengambil paket. Oh, kenapa? Jadi sambil sekolah bola. Jadi dulu tuh ada pilihan mau sekolah biasa apa sekolah bola juga. Sekolah bola. Tapi lu pengen dua-duanya. Gimana caranya itu harus bisa. Akhirnya ngambil sekolah paket sama sekolah bola. Nah, waktu itu lapangan lagi ada renovasi selama 3 bulan. Nah, sekolah juga udah pengen akhir. Bingung tuh gak ada kegiatan apa-ngapain. Akhirnya bikin konten. Itu yang TikTok itu. Kalau yang komedi, yang motor tuh udah sambil sekolah dulu. Kalau pas udah berhenti sekolah, udah selesai sekolah, itu baru kata-kata. Tapi sekarang kayak gini cewek gampang dong kalau kamu udah ada aja, tapi lu nggak pernah respon dari sosial media sih. Tapi nggak pernah nggak sih kamu memanfaatkan ini ketenaran kamu? Nggak, justru kalau nyari cewek dari sosial media gitu nggak ini sih. Nggak real. Karena udah ketahuan niat dia ya buat followers doang. Jadi nggak pernah nanggepin dari sosial. Nggak kamu tanggapin. Enggak. Tapi kalau ketemu langsung gitu. Oh sering, itu tanggepin lah, kami foto gitu. Tapi ngaruh nggak sih sekarang dulu sebelum kamu terkenal sama sekarang ngaruh banget. Sekarang mau nongkrong di mana juga. Orang kenal. Iya. Kalau dulu kan biasa. Semuanya datang ke Bandung baru sampai turun di ini langsung orang-orang ini di TikTok. Oh gitu ya? Iya. Udah sampai Bandung, udah sampai mana-mana. Kadang ada nge-DM juga, "Bang, gue dari Medan nih, Bang. Gue pengen ketemu lu. Lu di mana Jakarta, gue samperin nih," gitu. Dari Medan mau nyamperin ke rumah. Cewek itu? Cowok. Cowok. Tapi yang ngerespon karena gak enak juga lah, jauh banget dia. Itu bentar aja Bang, lu ke Medan baru. Gara-gara dia sering lihat TikTok. Kalau bikin SW. Apa SW itu apa sih? Story WhatsApp. Oh sorry. Karena kan tadi kalau bikin video pasti 30 detik maksimal. Jadi biar buat story aja. Jadi dari nyari kata-kata yang benar-benar ngena gitu. Lagi banyak yang ngalamin kayak jomblo, nggak dihargai apa-apa. Buat kata-kata dong buat jomblo. Buat jomblo, jangan pernah malu, jangan pernah galau, jangan pernah sedih kalau kita masih jomblo. Karena Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi sabar, mungkin di masa jomblo yang sekarang adalah cara semesta untuk memberitahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan jodoh yang tepat dengan cepat. Iya. Panjang ya Dan ya? Iya, makanya. Panjang gitu tuh kalau udah belibet udah. Pernah nggak sih kamu? Pernah, itu lagi di umum malah, lagi di kafe, disuruh orang bikin kata-kata di mic. Oh, itu salah. Konsepnya salah, tapi Daniel alihin kayak atu lagi. Padahal ngulang itu lagi. Bener-bener, tapi sambil di videoin, rekam. Oh gitu ya. Banyak baca ngetik lagi, salah. Tapi akhirnya diulang, keduanya berhasil. Ini nggak sih, kamu malu nggak sih kalau kayak gitu? Kan demam panggung gitu. Awalnya begitu, sampai bikin kontennya kalau ada orang satu nih nggak berani. Oh gitu. Kayak nunggu orang lewat dulu, nunggu dia lewat dulu. Yang aku kan kadang-kadang orang lagi nongkrong kamu. Iya, sekarang makanya mulai berani. Oh gitu. Dulu awal pasti nyari tempat sepi, kayak di komplek kayak. Karena bikin awal-awal malah di rumah doang, bikin di rumah pakai kamera depan, nggak berani di outdoor. Semenjak orang-orang alhamdulillah banyak yang tahu, kayak udah mulai berani dah keluar, bikin konten di luar. Berarti kamu kebanyakan tema tentang apa? Jomblo, apalagi? Jomblo, mencintai pasangan, kayak buat pasangan bucin lah. Bucin. Banyak sih. Yang paling banyak ininya, like-nya?
Ada jomblo itu banyak juga jomblo sama banyak. yang mencintai pasangan tuh. Kata-kata bucin itu. Kata bucin banyak tuh. Banyak tuh like-nya. Itu like yang banyak ya. Kalau kayak kata tadi apa? Bersyukur. Banyak juga itu. Bersyukur dengan kehidupan. Iya, banyak. Apa lagi ya? Gaya hidup. Gaya hidup ada. Itu awal-awal itu kata-katanya. Ya, kayak misalnya gimana? Gaya sebuah benda itu dipengaruhi oleh berat. Jadi kalau hidup lu kerasa berat, berarti lu kebanyakan gaya. Iya. Itu awal-awal mulai di TikTok itu kata-katanya. Itu awal ya. Langsung 4 juta view. Itu kan nggak banyak ya. Tadi itu nggak itu singkat. Justru yang singkat-singkat gitu yang orang suka kayak buat story aja. Tapi kamu ini nggak sih hati-hati nggak sih dalam kata takutnya udah pernah orang buat kan di kalau aku takut tuh, copyright. Nah itu dia. Aku tuh kalau bikin quote itu suka lama tuh takut ini. Ya itu makanya gunanya dikonsepin. Kita tuh kadang-kadang udah bingung sama mau pakai yang mana? Mau pakai kalimat apa lagi, mau pakai kata apa lagi, udah terlalu banyak ya. Mungkin kalau misalnya endingnya akhir tuh udah ada orang yang pakai nggak masalah. Ini kita awalnya bikin lagi baru. Jadi buat di akhir doang, baru nyambungin kata. Nggak masalah. Kayak tadi di gaya kan udah pernah ada, aku pernah dengar. Pernah itu, iya. Apabila hidupmu terlalu banyak gaya maka gitu. Itu kayak gitu tuh. Aku tuh suka mikir. Itu dulu banget, itu 2 tahun lalu tuh bikin. Jadi tuh kalau kamu tuh lihat baca dulu atau buat dulu atau baru review? Buat dulu. Kalau aku nggak, kalau aku baca dulu punya quote-quote orang. Wah, jadi itu lama banget. Enggak, karena kan aku takutnya dari aku buat ternyata udah. Aku malah pernah buat. Terus muncul di ya orang. Mungkin orang itu copy. Nah, aku nggak tahu. Aku pernah buat tapi memang nggak terlalu mirip banget. Yeah. Tapi aku pernah buat gitu kan. Nah, muncul di banyak ceritanya juga kayak gitu kan sekarang. Tapi masalahnya dia lebih terkenal daripada kita kadang-kadang. Iya, itu bener. Kadang orang yang nge-repost video kita juga lebih banyak. Nah, itu kayak Daniel tuh di podcast Ana waktu itu. Daniel nge-post sendiri itu view-nya cuma 1 juta. Nah, tapi orang nge-post 10 juta yang view-nya anjir nih orang nge-repost. Iya. Aku tuh pernah tuh ya, aku bikin quote ya. Ya paling like cuma 20, 30, 40 lah. Tapi aku lihat orang, sampai ribuan. Iya. Itu akun nggak modal sih itu, bisa dibilang. Oh, di rumah cuma rebahan paling ngambil-ngambilin punya orang. Nah, tapi kenapa dia karena dia nerima endorse juga lagi. Nah, tapi kenapa dia bisa banyak ya? Iya. Ada sih kalimat kamu buat terus dibuat sama orang, pernah banyak. Banyak itu orang bikin pakai video juga. Kamu nggak nge-DM? Enggak sih, nggak guna juga. Nggak guna juga. Cuma ben aja udah, karena rezeki kan nggak ada yang tahu, beda. Rezeki itu nggak kayak sengaja jepit, nggak gampang ketukar. Kurang ajar. Iya, jadi santai lah. Nah, sekarang apa nih? Target jangka pendek kamu apa nih? Dan pengen planning rumah kamu? Di rumah. Mudah-mudahan. Karena sekarang masih kontrak rumah jujur. Siapa tuh? Marcel, kan? Itu dia kan awal dia setahun kan betul-betul dari nol pakai mobilnya Ayla. Ya mudah-mudahan lah kamu bisa sampai. Kayak kaget tuh buka TikTok tiba-tiba. Kan dia suka punya beranda tuh. Kayak punya tadi udah nge-follow. Udah follow. Lu di-follow back. Belum. Iya, udah nge-follow duluan. Udah follow duluan. Iya. Kaget. Terakhir Dan, kata-kata buat orang yang lagi berjuang. Oke. Buat yang lagi berjuang untuk masa depan, tetaplah kuat walaupun perjuangan itu memang sangat berat. Dan ingat, jangan pernah menyerah karena sesuatu yang indah itu biasanya terlahir setelah luka yang parah. Luar biasa. Oke, kawan-kawan Asara, saya biasanya bisa bikin ini agak inferior saya ini. udah kalah duluan. Assalamualaikum, ciao. Oke. Thank you, Dan. Oke. Keren, Dan. Siap. Terima kasih.